Hi, good morning grade 4. How are you today? I hope all of you always stay healthy and also stay at home, yeah? So for today, we will learn about word problems to continue our lesson before about multiplication and also about division. So now, please open your book in page 36. Okay, for today, we will continue about word problems. Already open your book? Okay, now we will continue. I have an example of question here. During a game, 3,117 people were told to get into groups of 5. And then the question are, how many groups of 5 were there and how many people were left? And also, if the number of men were 200 times the number of people left, how many men were there all together? Okay, so to answer these questions, we have to know what is the main point on the question, in the question, ya. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan soal ini, yang perlu kita ketahui itu bagi apa inti daripada soalnya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah 3,117 people divided into groups of 5. Artinya 3.117 orang dibagi ke dalam kelompok, di mana jumlah setiap kelompoknya itu haruslah 5 orang. Nah, supaya kita bisa tahu how many groups of 5. Jadi ada berapa kelompok? Nah, kelompok yang tadi anggotanya 5 orang itu yang bisa terbentuk dari 3.117 ini. Oke, divided. So it means we have to divide it 3,117 and 5. Jadi 3.117 kita bagi sama 5. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Kita sudah pelajari di sebelumnya cara pembagian. Nah, dapat kita hasilnya 623 remainder 2. Ya, 623 sisanya 2. Nah, setelah itu apa artinya ini? Ini artinya bisa kita katakan there are 623 groups of 5. Jadi terbentuk 623 kelompok dan 2 orang tersisa. Artinya kedua orang itu tidak memiliki kelompok. So it means the number of groups we have 623. Jadi artinya untuk jawaban yang pertama ada berapa jumlah kelompok yang bisa dibentuk dan ada berapa sisanya? 623 kelompok dan 2 orang sisanya. Nah, sekarang we will continue this question part B. If the number of men were 200 times. Nah, the number of men 200 times of people left. Jumlah laki-laki dalam kelompok itu 200 kali dari jumlah orang yang tersisa. Yang tersisa tadi kan yang 2 orang ini yang tidak punya kelompok. 2 orang tersisa, 2 people left. Dan katanya jumlah laki-laki 200 kali lebih banyak dari yang tersisa. So it means we have 200 times 2. 200 times 2 is equal 400. So there are 400 men all together. Ya, jadi di dalam kelompok itu terdapat 400 laki-laki. Okay, that is for the first example. Now, we continue for the second example. This is the different kind of question. Mark has 1,718 stamps. He gave away 26 stamps. He gave away. His father then gave him 225 stamps. He puts all his stamps in 6 albums equally. Jadi Mark punya 1.718 perangko.
Dia berikan 26 perangko, kemudian ayahnya lagi memberikan kepadanya 226 perangko. Setelah itu, dia letakkan semua perangkonya ke dalam 6 album sama banyak. The question, what was the number of stamps in each album? And how many stamps were left over? Okay, now let's find the answer. We have Mark has 1,718 stamps ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Pertama dia punya 1.718. Kemudian dia berikan kepada orang lain 26. Kalau diberikan otomatis jumlah perangkonya pasti berkurang kan? Kemudian ayahnya memberikan lagi 225. Nah, perhatikan, gave away 26 stamps. It means we have to subtract first. 1,718 subtract 26. We have 1,692. Ya, jadi ini jumlah perangkonya. Setelah dia berikan 26, kemudian ayahnya memberikan lagi 225. His father gives 225 stamps. Kalau diberikan berarti punyanya Mark tadi berkurang atau bertambah. Ya, itu yang harus kita perhatikan. So it means 1,692 plus 225 ya. Karena diberikan oleh ayahnya lagi 225 perangko, artinya perangko Mark tadi bertambah. 225 perangko. The answer is 1,917. So now Mark has 1,917 stamps. After that, he puts all into 6 album. Ya, he divided all the stamps into 6 album. Artinya dia bagikan semua perangkonya itu ke dalam 6 album sama banyak. Dibagi otomatis, maka cara penyelesaiannya adalah 1,917 divided by 6. Nah, selesaikan dengan cara pembagian. We get the answer 319 remainder 3. 319 sisa 3. Nah, berarti Mark has 319 stamps in each album. Ya, jadi jumlah perangko di dalam setiap album itu adalah 319. Next, the question part B. How many stamps were left over? Nah, remainder. 3 stamps. Dari mana kita dapat 3? Nah, tadi kan kita sudah hitung 1917 bagi 6, 319, sisa 3. Jadi ada 3 perangko yang tersisa dan tidak bisa dimasukkan ke dalam album. Okay, that is for word problems. Teachers hope all of you know and understand how to solve the word problems. That you have to remember that we have to read the question carefully and we need to understand the question. Ya, jadi yang pertama kita harus baca dulu soalnya dengan hati-hati, dengan teliti. Setelah itu juga kita harus paham apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan. Ya, karena setiap soal itu punya cara penyelesaian yang berbeda. Jadi kita harus paham. Okay, so for now, that is for word problems. Now we will continue our lesson about the new chapter. Jadi kita langsung melanjutkan ke chapter 3. It's about factors and multiples. Ya, please open your book page 40. Oke, coba buka dulu bukunya halaman 40. Nah, jadi kita akan belajar tentang factors. It mean in bahasa itu adalah faktor. Multiples in bahasa it means kelipatan. Jadi kita akan belajar faktor dan kelipatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, teacher ingatkan sama kamu supaya kamu perhatikan dengan baik karena ini pelajaran yang sangat penting. Ya, pelajaran ini sangat penting dan
pelajaran ini pun nanti kita akan temukan lagi di matematika. Ya, jadi faktor dan kelipatan nanti juga akan ada di matematika pelajarannya. Jadi kamu kalau sudah paham nanti ini di maths, kamu tidak kesulitan lagi menyelesaikan di matematika. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama. We will learn about factors. What is factors? Ya, apa sih itu faktor? How we can find factors? Ya. Now let's learn first. Factors is all the whole number that divided into chosen number without remainder. Ya, jadi faktor itu adalah semua bilangan yang ketika kita bagikan dengan bilangan tertentu, dia habis, artinya tidak memiliki sisa. Contoh, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Ya, 5 itu bilangannya seketika kita bagikan 10 dibagi 2, kita dapat hasilnya 5 dan itu tidak punya sisa. Nah, artinya bisa dikatakan di sini 2 itu adalah faktor. Nah, kita akan pelajari bagaimana sih sebenarnya factors ini. Okay, let's learn from the example. Find the factors of 12. Temukan semua faktor dari 12. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan dan menemukan faktor 12? That you have to remember is, you have to find all the multiplication that has the value or the result is 12. Ya, jadi yang perlu kita ingat itu ya nak, kita harus tahu apa saja sih perkalian-perkalian yang hasilnya itu 12. Ya, perkalian yang hasilnya 12. Example, we have 1 times 12. Ya kan? 1 kali 12 hasilnya 12. Apalagi yang hasilnya 12? 2 kali 6. 2 times 6. What else? 3 times 4, ya, 3 kali 4. Apalagi? 4 kali 3. Nah, 3 kali 4 itu kan dengan 4 kali 3 sudah angka yang sama digunakan. Jadi kalau sudah angkanya itu tidak perlu lagi kita tulis. Begitu juga dengan 6 kali 2. Ya, 6 kali 2 dan 2 kali 6 itu kan sama angkanya, 2 dan 6. Jadi kita hanya tuliskan 1 kali saja. Jadi perkalian-perkalian yang punya hasil 12 itu adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jadi kalau 4 kali 3 itu tidak usah lagi ditulis ya, karena angkanya sudah sama. Begitu juga dengan 6 kali 2. Jadi angka-angka yang berbeda saja. So, what is the factors of 12? Jadi apa-apa saja sih itu faktor dari 12? Nah, faktor dari 12 itu adalah semua angka-angka yang perkalian tadi yang hasilnya 12 atau ketika 12 dibagikan dengan misalnya 12 bagi 6, itu kan hasilnya 2. Nah, itu adalah faktor-faktor dari 12. So, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, jadi ingat faktornya itu adalah perkalian ini. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan lagi adalah biasakan ya menulis faktor-faktornya ini berurutan angkanya mulai dari yang paling kecil ke paling besar supaya kamu lebih mudah nanti menyelesaikannya. Okay, that is the factors of 12. Now, the second question. Is 9 a factor of 36? Apakah 9 termasuk dalam faktor 36? Okay, let's find. How to find that 9 is the factor of 36? Bagaimana bisa kita katakan apakah 9 itu merupakan faktor 36 atau tidak? Yang perlu kamu lakukan adalah bagikan 36 dengan 9. Ya, 36 bagi 9 hasilnya adalah 4 dan tidak punya sisa.
Ya, ingat tidak memiliki sisa. 36 divided 9, it's equal 4. And then we have the answer yes. Jadi 9 itu merupakan faktor 36. Karena apa? Karena ketika kita bagikan 36 dengan 9, hasilnya itu 4 ya, dan tidak memiliki sisa. Ya. Jadi kalau misalnya teacher tanya apakah 30 merupakan faktor dari 7? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika kita bagikan 30 bagi 7, itu hasilnya memiliki sisa. 30 bagi 7 itu tidak bisa habis dibagi. We have reminder. Jadi artinya 7 itu bukan faktor dari 30. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. We have common factors here. Apa sih itu common factor? Ya, common factor in bahasa it means faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Artinya, kita akan diberikan 2 buah bilangan. Setelah itu, kita temukan masing-masing faktor dari bilangan tadi, dan pada akhirnya kita cari faktornya yang sama. Ya, example. Find the common factors of 20 and 36. First, find the factors of 20. Ya, jadi kita harus cari dulu faktor-faktor 20. Bagaimana caranya? Sama seperti 12 tadi. Cari semua perkalian yang hasilnya 20. Ya, 1 kali 20, 2 kali 10, kemudian berapa lagi? Itu semua kamu tulis. Dan pada akhirnya kita dapat the factors of 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. After we find the factors of 20, now let's find the factors of 36. Setelah itu cari faktor 36 lagi. Sama. Perkalian 3 yang hasilnya 36. 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9, 6 times 6. So the factors of 36 is 1, 2, 3, 4, 6. Ya, ini kan 6-nya ada 2 kali. Kalau angka yang sama muncul 2 kali, itu kamu tulis hanya 1 kali saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Oke, then find the common factor. Nah, setelah kita dapat semua faktor-faktor 20 dan 36 ini, nah, cari yang sama. Apa aja sih yang sama di angka ini? Let's find 1, 2, and 4. Ada 3 yang sama. So, this is all the common factors of 20 and 36. 1, 2, and 4. Okay, that's about common factors. Is 4 common factor of 24 and 36? Apakah 4 itu faktor persekutuan 24 dan 36? Bagaimana caranya? Nah, kita coba satu-satu bagi. 24 divided by 4 first. We have 6. Next, 36 divided by 4. We have 9. Ya, keduanya hasilnya sama, habis. Jadi kalau keduanya hasilnya habis dan tidak memiliki sisa, salah satu saja tidak bersisa, berarti itu jawabannya adalah yes. Jadi kalau misalnya satu saja punya sisa, itu bisa, maka dikatakan bukan faktor persekutuan ya. Jadi jawabannya no. Tapi kalau kedua-duanya itu habis dibagi dan tidak memiliki sisa, maka merupakan faktor persekutuan. Okay, now is 6 a common factor of 12 and 56? Let's find. 12 divided by 6, we have 2. Habis kan pas, 12 bagi 6, 2. Next, 56 divided by 6, we have 9, remainder 2, 9, sisa 2. Nah, ini yang seperti teacher bilang tadi, salah satu saja tidak habis, maka bisa dikatakan dia adalah bukan faktor persekutuan. No, okay? That's about common factors. Now, let's continue into multiples.
Okay. What is multiples? Ya, jadi multiples itu artinya adalah kelipatan. Jadi kelipatan ini hampir sama dengan perkalian. Contoh, kalau teacher katakan multiples of 2. Multiples of 2, it means kelipatan dari 2. Apa saja kelipatan 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dibilang kelipatan 2 atau multiples of 2, jadi semua hasil dari perkalian 2. Now let's find the question, find the answer of the question. Fill with the multiples of number. Ya, jadi soalnya itu misalnya dibilang 6. Jadi kalau misalnya 6 dikatakan perkalian 6, apa hasil yang pertama? Kelipatan pertama itu adalah 6. Kemudian kelipatan kedua 12. Kelipatan ketiga 18 dan seterusnya. Next. The second multiple of 8 is. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, the second artinya yang kedua. Kelipatan kedua dari 8, ya. Kelipatan kedua dari 8, berarti kamu harus cari perkalian 8. Perkalian 8 hasilnya yang ada di urutan kedua. Apa itu? Berarti sama saja dengan 2 kali 8. 2 kali 8 adalah 16. Kemudian kalau soalnya the seventh multiple of 9. Kelipatan ke-7 dari 9. Artinya perkalian 9 yang harus kamu lihat yang ada di urutan ke-7 apa? Berarti sama saja dengan 7 kali 9. 7 kali 9 adalah 63. Okay, that is about multiples. Now, common multiples. Common multiples, it means kelipatan persekutuan. Okay, it almost same with common factors. So now, we have to find first the common of each number and then find the same digit or the same number. Example. For the first common multiples of 3 and 7 is, jadi yang harus kita lakukan adalah we have to find multiples of 3 first. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and etc. dan seterusnya. After find multiples of 3, find multiples of 7. The multiples of 7 are 7, 14, 21, 28, 35, and 42. Now let's find, do we have the same number here? Dari angka-angka yang sudah kita dapatkan ini, apakah kita punya angka yang sama? Yes, we have 21. Yeah, so the answer is 21. Teacher, gimana kalau udah sampai ditulis tapi tidak dapat angka yang sama? Kalau kamu sudah menulis misalnya sampai 7 angka seperti ini tapi belum ada yang sama, artinya kamu harus lanjutkan lagi. It means you have to continue your multiplication. Jadi kalau misalnya belum ada yang sama, lanjutkan lagi. Setelah 21 ini apa? 24, kemudian 27, 30, dan seterusnya. Kemudian 42 ini juga lanjutkan lagi, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan angka yang sama. Oke? Sampai kita dapatkan angka yang sama. Oke, that's all about our lessons today. Now, let's do exercise on your book. Ya. Please do it carefully and you have time until Friday. Jadi kamu bisa selesaikan tugas kamu sampai ke hari Jumat tanggal 4 ya. Jadi hari Jumat tanggal 4 itu batas terakhir penyelesaiannya. Okay, that's all about our lessons today. I hope all of you understand and please answer the question on your textbook carefully.
Okay, thank you and God bless you.